semua orang tuh ada kadar introvert dan extrovertnya. Orang-orang yang extrovert parah, itu kayaknya hampir nggak bisa bertahan hidup tanpa ada interaksi sosial. Jadi semakin rame dan semakin banyak orang di situ, seorang extrovert tuh demen banget di sana. Nah sebaliknya, orang yang introvert banget itu, mereka happy aja, nggak berinteraksi dengan orang lain. Nah, nama gue Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Gue bangun bisnis gue dan network gue dari nol. Di video ini gue mau sharing gimana seorang introvert kayak gue bisa punya network di sekitar gue yang bisa supporting gue punya bisnis dan gue punya karir. Tips yang pertama, be a good listener. Jadi sebagian besar dari komunikasi itu sebenarnya adalah mendengarkan. Dan sebagai introvert, gue rasa ini keuntungan banget buat kita karena kita jadi hemat ngomong dan kita bisa bertanya sebenarnya. Dan tahu nggak sih sebenarnya orang lain itu nggak terlalu peduli sama opini dan cerita kita. Mereka sebenarnya tuh lebih sering mereka pengen didengerin aja. Nah, salah satu cara yang paling gampang untuk bikin orang mau berinteraksi sama kita itu adalah bikin mereka kayak mereka itu adalah sebuah orang yang paling menarik di ruangan itu. Kita nggak perlu bikin diri kita itu sebagai orang yang paling pinter, tapi kita justru sebaliknya, kita harus bisa bikin orang lawan bicara kita itu adalah orang yang paling penting di ruangan itu. Nah, kasih mereka undivided attention. Jadi, handphone dan lain-lain kamu tutup aja, supaya fokus sama orang itu. Nah, yang kedua, bertanya. Kalau sebelumnya gue bilang kita harus jadi good listener, gimana caranya kita jadi good listener kalau misalkan lawan bicaranya nggak ngomong, ya kan? Pakai open-ended question dan benar-benar tertarik sama apa yang diomongin. Jadi bukannya kamu pas dia lagi jawab itu kamu mikir, oke, what's next, kita harus nanya apa lagi, tapi kamu harus dengerin dia itu emang ngomongin apa. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kayak kamu tadi makan di mana, or kamu sekarang kerja atau bisnis, itu adalah contoh dari close-ended question. Jawabannya itu tinggal dijawab sama satu kata, udah gitu selesai. Open-ended dari 5W 1H itu yang biasa gue pakai adalah what sama how. Sebenarnya why juga open-ended, tapi gue nggak terlalu sering pakai karena itu lebih interrogatif, or itu lebih kayak menguatkan alasan dia. Mungkin gue akan bahas di video-video yang lain. Contoh, apa sih yang kamu suka dari tempat ini? Apa sih yang bikin kamu pilih karir ini? Dengan kamu bertanya yang open-ended kayak gitu, mereka akan bercerita. Dan begitu mereka bercerita, kamu bisa mendengarkan. Dan begitu kamu mendengarkan, kamu bisa mengenal lawan bicara kamu itu lebih baik sebenarnya. Dengan begitu, lawan bicara kamu juga ngerasa, oh gue ini didengerin ya. Tips yang ketiga, fokusnya sama lawan bicara, jangan ke diri kita sendiri. Oke, mungkin ini nggak segampang yang diomongin, karena gue mulai ini semuanya, gue mulai bisa berkomunikasi itu, even lebih parah lagi, gue itu socially awkward banget dulu, sampai kalau misalkan ngomong sama orang itu nggak bisa bertatap mata sampai lebih dari 1 detik. Mata gue selalu ke atas atau ke bawah, selalu lari, karena gue nggak punya kepercayaan diri untuk ngomong sama orang, karena gue pikir orang juga nggak tertarik ngomong sama gue. Tapi ini adalah proses yang kalian harus lakuin. Jadi dengan kita fokus sama lawan bicara kita akan nggak terlalu anxiety. Kalau misalkan kita seorang introvert dan kita lumayan pemalu, begitu kita pertama kali ngomong sama orang lain, kita akan ngerasa anxiety, atau anxiety itu apa bahasa Indonesianya? Kayak gugup atau apa ya? Nggak nyaman lah intinya. Nah, dengan kita fokus sama lawan bicara, kita nggak terlalu anxiety. Terus udah gitu, orang yang introvert itu sebenarnya kan cenderung pemalu. Pemalu bukan berarti semua orang pemalu itu adalah introvert, tapi karena kita nggak terbiasa dengan komunikasi dengan orang lain, kita jadi nggak terbiasa dan udah gitu jadi malu. Yang keempat, belajar small talks. Bahasa Indonesianya basa-basi kali ya. Basa-basi itu basi beneran. Tapi untuk mengenal seseorang, kita kan nggak mungkin langsung jump in ke topik pembicaraan yang kita mau kan. Kita harus mengenal mereka lebih jauh pelan-pelan. Contohnya gini, kalau misalkan kita berhadapan sama seseorang yang punya bisnis gitu, kita baru kenalan, udah pasti pertama kali kita akan ngomong, oke, bisnis apa? Small talks-nya biasanya kan, tinggal di mana? Terus udah gitu, udah nikah apa belum? Udah punya anak berapa? Meskipun itu adalah close-ended question, tapi nantinya kita akan bisa tajemin dengan cara, oh kenapa milih tinggal di sini? Dia bisa ngomong soal, oh karena deket dengan mertua, oh karena deket dengan kantor, oh karena deket dengan siapa. Begitu udah mulai lebih dalam, kita bisa ngomong soal, oh gimana bisnisnya sekarang? Bisnisnya oke apa enggak tahun ini? Apa yang bikin lo excited di bisnis ini? Or apa yang bikin lo struggle?
apa pelajaran utama yang lu bisa pelajarin dari mulai bisnis ini dari nol, misalkan kayak gitu. Tapi itu semuanya berawal dari small talks, which is tinggal di mana? Tips yang kelima, cari tempat ngobrol yang bikin kamu nyaman. Nah, karena kalau misalnya kita baru pertama kali mulai networking, itu kan pasti anxiety. Jadi kamu harus cari tempat yang nyaman buat diri kamu sendiri. Contoh, tempatnya itu jangan terlalu rame. Kalau misalnya tempat terlalu rame, sebagai introvert itu lebih kayak nggak enak gitu. Udah gitu, kamu juga nggak bisa denger lawan bicara kamu dengan jelas juga. Yang kedua, kalau misalkan kita masih belum terlalu pede untuk ngomong one-on-one, jangan langsung loncat ke one-on-one. Tapi kita ngajakin ngumpul ramean, terus udah gitu kita bisa mulai dari lingkaran kita yang paling kecil dulu. Artinya, nggak usah harus kita kenal orang yang baru dulu, tapi kenal lingkaran kita lebih baik dulu juga nggak apa-apa. Jadi misalkan gini, kalau misalkan teman kita lagi nongkrong, ya udah ikutan nongkrong, dan coba kenal mereka lebih dalam. Dengan gitu, kita akan bisa latihan sebenarnya gimana caranya melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa membuka mereka untuk ngomong. Karena begitu kita udah mulai terbiasa, terus udah gitu kita mulai bisa cari orang baru untuk kita kenal. Itu cara bikin network satu persatu, mulai dari lingkaran kita yang paling kecil dulu. Next tipsnya itu adalah ya leverage temen kamu. Kalau misalkan temen kamu itu adalah seseorang yang ekstrovert banget, coba kamu nempel sama orang itu. Karena biasanya orang ekstrovert itu punya lingkaran banyak banget. Kalau misalkan kamu bisa nempel di lingkaran dia yang satu dan dua yang ketiga, kamu bisa lebih banyak kenal orang. Dan yang kedua, kalau misalkan kamu nempel sama dia, kamu nggak terlalu awkward. Artinya kamu bisa kenal orang yang baru, tapi ada mutual friends-nya. Dan dari situ, muncul small talks kayak misalkan, oh, lo temennya dia juga, kenal dari mana? Terus udah gitu, oh udah berapa lama kenal dia? And then kita bisa ngejokes bareng lah, segala macem. Kalau misalkan ada common grounds berbentuk mutual friends kamu, itu akan lebih bisa kita manuver untuk, ya udah kita akan berbicara topiknya sekitar dia dan temen kamu ini, dia dan temen kamu gitu aja. Nah, dengan gitu kita akan lebih nyaman sebenarnya dibanding kenal orang yang baru, benar-benar kenal sama sekali baru, kita nggak tahu dia siapa, nggak tahu common grounds-nya apa. Common grounds itu kayak topik yang kita benar-benar sama-sama tahu dan sama-sama menarik buat kita. Itu kan lebih berat lagi sebenarnya buat kita. Teori ini nggak akan ada gunanya kalau misalkan kalian nggak praktekin. Gue tahu, gue ngerti banget waktu gue pertama kali mulai untuk bangun network gue, itu nggak mudah. Apalagi yang seperti kalian tahu, gue mulainya adalah sebagai seorang yang socially awkward, yang nggak bisa natap mata orang lain lebih dari 1 detik. Kalau misalkan kalian latihan terus, gue yakin kalian juga bisa kok ngebangun network di sekitar kalian yang bisa ngebantu kalian punya bisnis atau karir. Oke, gue Philip Mulyana, signing off. Thank you very much. Bye.